Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ila ma wa shaykhina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى bacaannya pulang ya bacaannya apa astagfirullah kana mandi ya wa qala aidan radhiyallahu anhu ya wa qala aidan radhiyallahu anha kana mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bilangnya salah Bismillahirrahmanirrahim. Qalat aidan radhiyallahu anha berkata lagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasazah adalah aku dengan Rasulullah dan dengan Saudah bintu Zam'ah. Istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwayriyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Aisyah Hafsah Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Safiyah Maimunah Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwayriyah Hindun Zainab Juwayriyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Yakahkan bisniswatin wafatul Mustafa Bakhbarna an-Nabiyyal Mustafa. 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasul, dan Nabi dipilih oleh mereka sebagai laki bagi mereka. Nah, tambah 2 Sayyidatina Khadijah dengan Mariatul Kibtiyah. Berarti berapa tuh? 11. Itu bini Sidin. Artinya kita harus tahu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua istri-istri Nabi itu ummul mukminin, ibu bagi semua orang beriman. Aisyah ummul mukminin, Saudah ummul mukminin, Hafsah ummul mukminin, Khadijah ummul mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman. Nah, kalau istri-istri Nabi itu ibu bagi semua orang beriman, berarti Rasulullahnya abah bagi semua orang yang beriman. Ya kan? Oleh karena itu qira'at Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaklah diutamakan dari apa jua pun. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Semua istri-istri Nabi ummahatuhum, ibu bagi semua orang beriman. Nah, lalu kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa huwa
artinya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 tahun lalu lahir hari itu, wafat hari itu, dan tanggalnya 12. Hijrahnya ke Madinah pun hari Senayan, angka tanggal 12 Rabiul Awal. Jam itu tidak ada angka paling tinggi selain angka 12, menunjukkan kehebatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Nabi itu bagus, bisa disuruh ulang tahun ya anak pian-pian anu akang kasih teu kamari ulang tahun abah kadalah sidin wafat gua sudah jadi ulang tahun ini je iya kan iya kan barang siapa mengadakan acara maulid dianggap di situ banyak wadai barang-barang yang berharga, maka semua benar. Lawan si banyak yang dianggap inya meminta kada mau ramai kecuali dulu diampuni orang nang meminum banyak itu, kada mau ramai kecuali diampuni dulu orang nang memakan wadah itu. Barang siapa mengadakan acara maulid dianggap duit tidak di tempat acara maulid itu, maka duit itu jadi pipikan. Kada mau parkir orang yang mengikuti duit itu, ini kada mahalab yuk. Dalilnya di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'Alam karangan Syekh Muhajar Al-Haytami. Jadi bagus jam maulid. Nah, maulid yang kita baca itu adalah sejarahnya Rasulullah. Baik maulidnya Al-Habsyi, Ad-Diba, Barzanji, itu semua kisah-kisah Rasulullah. Mulai Sidin lahir, bahkan mulai sebelum Sidin lahir sudah dibacakan. Bahkan mulai Nur Sidin dijadiakan. Iya kan? Di dalam Al-Diba itu dikisahkan bahwasanya Nabi Nuh itu selamat daripada tenggelam, kapal Sidin itu daripada topan. Artinya badai, topan, banjir itu selamat Nabi Nuh. Kenapa? Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Rasulullah itu ada di dalam diri Nabi Nuh alaihi salam. Terus Nabi Ibrahim itu kenapa jadi kada dimakan api? Jangan awak Sidin kada dijilat api. Kenapa? Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa selamat di tengah laut, belah dua laut, Sidin kau berjalan, itu semuanya karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Lalu di dalam kitab Diba itu dinyatakan sebentar lagi akan lahir Nabi akhir zaman. Artinya sudah berabad-abad mereka menunggu nur kekasih Allah Subhanahu wa taala ini nampak dan lahir di alam semesta. Iya kan? Nabi Adam disujudi malaikat karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh hari Senayan. Subuh hari Senayan.
Hari itu semua pintu surga dibuka. Semua malaikat menyambut dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua gembira, binatang-binatang semua gembira, baik di darat, di laut, di udara, semua gembira dengan kelahiran orang yang mereka rindukan siang dan malam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah abah bagi semua makhluk. Mereka wajar merindukan orang ini karena ini abah bagi semua makhluk alam. Maka semua binatang menawarkan diri, makhluk-makhluk pun malaikat semuanya menawarkan diri. Namun Allah telah menghendaki keberuntungan yang sangat amat luar biasa, yaitu kepada Sayyidah Halimah. Inilah wanita yang beruntung yang dikehendaki oleh Allah menggaduh dan memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Al-Azab dinyatakan nalat minallahi sa'adata kullaha, telah mendapat keberuntungan besar Halimatus Sa'diyah, keberuntungan yang kullaha, semua keberuntungan, tidak ada kesatupun keberuntungan yang tertinggal, full keberuntungan. Nalat minallahi sa'adata kullaha wa hawat min aisha khasilan arwala. Kehidupan sidin pang besugih. Kenapa? Menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang ada di situ Rasulullah terang benderang, bercahaya, maksudnya tenang dan bercahaya. Halimatus Sa'diyah bisa melihat jarum sebilah walaupun tidak ada lampu yang menerangi. Kenapa? Karena nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini abah orang semua beriman, abah semua orang yang Islam. Punya abah, punya kuitan, kita semua orang hebat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajar kalau orang ini dimuliakan, diutamakan, dinomor satukan. An-nabiyyu awwalul mu'minina min anfusihim, bahkan diri kita dan kita kalahkan. Wa azwajuhu ummahatuhum wa dalam qiraatnya Abdullah bin Mas'ud juga berkata, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran Masya Allah, luar biasa. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini orangnya berhati bersih. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini orangnya berakhlak mulia. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini baktinya sama lakinya sangat amat luar biasa. Kada kawa dilawan. Siapa dia? Wanita beruntung itu Halimatus Sa'diyah dari kaum Bani Sa'ad. Kada bergerak kecuali izin laki, kada berbuat kecuali izin laki. Dialah Halimatus Sa'diyah hingga mendapat keberuntungan yang luar biasa.
Sesampai di kota Mekah, semua anak-anak sudah tidak ada di samping-samping Baitullah. Jadi samping Baitullah itu diletakkan anak-anak yang baru lahir, dikasih uang di dalamnya, dalam artian itulah upah menggadu anak. Jadi orang berebut mengambil nang pembanyaknya duit siapa? Rasulullah waktu itu ibu beliau nggak punya apa-apa, jadi hanya disimpan di dalam rumah. Namun Abdul Muttalib, orang tua dari Abdullah, ayahnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib udah dapat ilham, hai Abdul Muttalib, jangan kau susukan cucumu kecuali kepada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Manakala datang dua suami istri ini, kujuk-kujuk model kayak ada nang dicari, ditanya oleh Abdul Muttalib, apa yang kamu cari? Mencari anak. Buat apa? Menyusui. Habis sudah ujar sidin kanak-kanak yang di samping Baitullah. Cuma ada seorang yatim yang tidak punya apa-apa, yang kada berisi apa-apa, abahnya meninggal, sekarang hanya dalam gaduhan ibunya. Pun jikalau ikam mau, upahnya pun kada tentu ada. Halimah dengan kehormatan yang luar biasa kepada sang suami, dia bertanya, wahai suamiku, apa pendapat kamu? Kada bertindak, kada berucap, kada berbuat kecuali izin daripada suami. Akhirnya kata suami yang bijak, istriku, coba lihat dulu sebelum kita memutuskan segalanya. Akhirnya masuklah Halimah bersama suami ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halimatus Sa'diyah sebagai seorang wanita melihat seorang perempuan yaitu Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, udah kagum luar biasa, wanita sama wanita. Melihat kecantikan yang sangat amat luar biasa di dalam rupa wajahnya Aminah radhiyallahu anha. Akhirnya diizinkan Halimatus Sa'diyah melihat bayi itu dengan berselimut kain hijau, batang tubuh yang putih. Saat Halimatus Sa'diyah memandang bayi tersebut, Rasulullah pun memandang kepada Halimatus Sa'diyah. Beliau senyum. Halimah langsung diberi karamat, dibukakan hijab, memancar dari mulutnya Rasulullah nur sampai ke ufuk langit. Dan Halimah melihat itu nur, melihat itu cahaya sampai ke ufuk langit. Diberi Allah karamat Halimatus Sa'diyah karena taatnya kepada suaminya. Dengan muka yang tampan, kulit yang bersih putih, Rasulullah pun sudah menggoda hati Halimatus Sa'diyah. Namun godaan ini tidak diambil keputusan. Tanya lagi sama suami, wahai suamiku, anaknya begini-begini, kayak apa menurut dia? Melihat sang suami akan anak tersebut, maka suaminya berkata, hadza walad mubarak, ini anak penuh berkah. Bawa istriku, kada perlu upah, kada perlu ini itu, ikam hakun kada kalau pian menyuruh ulun menyusuinya. Perjanjian 2 tahun digaduh oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa pulang ke rumah Halimatus Sa'diyah. Sebelum pulang ke negeri Bani Sa'ad, singgah di Masjidil Haram, mau ngucup Hajarul Aswad. Hajarul Aswadnya yang melepaskan diri menuju akan Halimatus Sa'diyah. Sesampai di depannya Halimatus Sa'diyah, dicium itu Rasulullah oleh Hajarul Aswad. Kemudian suami istri ini pun mencium dengan mudahnya akan Hajarul Aswad. Maka dengan tegas lagi sang suami berkata, istriku, hadza walad mubarak, ini jelas anak penuh berkah. Gaduh istriku, gaduh sayang.